aksi saling sindir yang melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, belakangan ini telah berhasil menyita perhatian publik. Berawal dari pernyataan sang menteri pada tanggal 20 Oktober 2025 silam, terkait adanya sejumlah dana APBD yang mengendap di BAN, termasuk 4,17 triliun rupiah milik Pemda Jawa Barat, polemik ini kian melebar. Apalagi, pasca Purbaya memberikan tanggapan menyentil terhadap bantahan dan klarifikasi dari Deddy Mulyadi selaku orang nomor 1 Jawa Barat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, ini sekian, ini sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Menanggapi hal itu, sang politikus yang kerap disapa dengan sebutan Kang Deddy itu menempuh langkah tegas. Ya, beberapa waktu silam, Deddy Mulyadi sontak menyambangi Kemendagri serta Bank Indonesia. Kunjungannya pun membawa hasil, lantaran lewat langkah itu, Kang Deddy berhasil membantah pernyataan dari sang menteri. Lantas, mengingat banyaknya pasang mata yang tertuju pada aksi saling sindir mereka, mungkinkah ini semua hanyalah strategi guna memberikan sindiran pada para kepala daerah lain untuk lebih transparan? Nih Pak Sekda, kita ini kan mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian kita juga akan ke BI atau Bank Sentral, karena netizen ini ada yang belum tahu bahwa BI itu adalah bank sentral gitu loh. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober, itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun Di RKUD. RKUD artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak Semua ada. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Oh, oke ya? Siap, Pak. Komitmen Bapak seorang kesatria yang harus Siap, Pak. bertanggung ucapannya. Siap, Pak. Oke? Siap. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Siap. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Deddy datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia, katanya gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Jadi saya merasa gak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada. Jadi ada nggak duit 4,1 triliun tersimpan? Saat ini tidak ada, Tidak Pak. ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5
triliun, kemarin 2,3 ya kan, kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi itu ada di Giro, dan Pak. tidak ada pengendapan Siap. atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Awas ya, sudah ada, Siap. sudah lihat. Begitu ya. Usai membuktikan ucapannya dan memastikan semua itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi nampaknya belum sepenuhnya puas. Pasalnya, tak berselang lama, ia kembali tampil di sosial media dan membagikan penjelasan secara rinci dan mendetil terkait transparansi keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Lantas, seperti apakah penjelasan sang gubernur? Jawa Barat itu memiliki kualifikasi sebagai provinsi dengan belanja terbaik di Indonesia. Itu kata Pak Mendagri. Besaran pendapatannya relatif tinggi, pengeluarannya relatif tinggi. Kemudian pertanyaannya, kok belanja terbaik masih ada uang yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro? Nah, karena pembayaran kegiatan pembangunan itu tidak langsung dibayarkan sekaligus. Sebagai contoh misalnya, ada lelang pekerjaan jalan. Nilai lelang pekerjaan jalannya misalnya totalnya 1 triliun. Yang 1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak 1 triliun dibayarkan, maka dibagi menjadi 3 termin. Ada termin pertama biasanya 20-30%. Kemudian termin kedua, termin ketiga. Kenapa dibikin termin-termin? Agar pekerjaannya terkendali, sehingga jasa yang diterima kemudian dibayarkan. Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU. Memang di provinsi, di kabupaten kota ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call, yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito. Depositonya biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tetapi deposito itu on call, bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan. Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah. Tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah. Nah, kemudian nyimpan uangnya di mana? Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bank Jabar, disebutnya kas daerah. Kas daerahnya itu dalam bentuk giro. Nah, itulah mekanisme pengelolaan keuangan di daerah. Di sisi lain, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belakangan ini memang seakan tidak ada habisnya mencuri perhatian. Ya, mulai dari gaya bicara dan bersikapnya yang eksentrik hingga dilabeli dengan cap koboi, Purbaya pun terlibat dalam aksi saling sindir dengan salah satu gubernur paling populer di negeri ini, yakni Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun terlepas dari itu semua, belum lama ini Purbaya sempat pula tertimpa kejadian kurang enak. Diduga, sang Menteri Keuangan telah mendapatkan aksi teror berbentuk paket dengan isi mencekam. Sampai-sampai, banyak yang berspekulasi ada ilmu gaib di balik paket tersebut. Menanggapi hal tersebut, putra Purbaya pun memberikan komentar di media sosial. Semakin Anda percaya, maka itu akan makin kuat. Jadi, saya usahakan bilang satu keluarga jangan percaya begituan. Bapak menanggapi istri yang mendapatkan teror seperti apa, Pak? Apa? Istri yang mendapatkan teror. Istri. Istri Bapak mendapatkan teror seperti apa? Aman, nggak ada teror. Tapi ya, maaf ya. Siap.